pohon apa nih Pak RW? Ini pohon sukun ya. Sukun, siap. Oke, kita di TPPU Ranca Bulan. Salam walaina walali fadilai solihin. Menurut salah satu keterangan para tokoh, para pendahulu, bahwa Ranca Bulan itu adalah suatu area pesawahan yang mana di setiap pada malam bulan purnama, napak tilasnya cahaya bulan purnama tepat ada di kawasan ini, yaitu maka dari itu disebutlah Ranca Bulan. Nah, sedangkan di Ranca Bulan ini baru-baru ini banyak sekali bermunculan batu nisan. Secara tidak sengaja sedang ada penggalian makam warga kedalaman 50 cm atau 30 cm, adalah batu nisan. Setelah itu penggalian di stop, berpindah. Batu nisan. Batu nisan. Memang meyakinkan itu nisan ya Pak ya? Batu nisan. Lanjut. Seluas berapa nih? Kalau pemakaman area ini selebihnya kurang lebih 6-7 ribu meter. Coba Pak, yuk kita sambil jalan-jalan melihat batu-batu tadi yang diceritakan oleh Bapak, yang tiba-tiba muncul di era mulai kapan itu. Kebetulan kita di sini juga hadir ada Bapak RW dan salah satu warga juga. Bapak siapa namanya Pak itu? Abdul Halim. Abdul Halim. Kalau Bapak sendiri Pak? Saya Sahril, Selaku pengelola di sini ya? ketua makam dari tahun 2016 hingga 2022. Oke. Kita kenalkan sejarah Pak kepada anak cucu kita bahwa di Ranca Bulan ini apa saja sih yang ada tadi yang ceritakan batu-batu yang tiba-tiba bermunculan itu apa sih Pak? Jadi menurut hasil dialog saya dengan ketua dengan Bapak Dr. Mufti Ali, beliau adalah sebagai ahli sejarah Banten, dan juga Bapak TB Sosrendra, sejarawan Tangsel, bahwa dari hasil gambar batu nisan yang saya share ke beliau, hasil dialog dari melalui telepon dengan Bapak Dr. Mufti Ali, bahwa beliau sudah bisa memprediksi kurang lebih 7-80% bahwa batu nisan ini ada di abad 16-17 di zaman Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut beliau, yaitu Bapak Dr. Mufti Ali, sejarawan Banten. Yang seperti apa Pak batunya Pak? Mana Pak? Seperti yang di sini. Oh itu, siap. Di perbukitan ini Pak ya? Iya, kurang lebih ketinggian 15 meter. 15 meter. Sekitarnya ada sungai itu apa? Nah, ini batunya Pak. Iya. Dari bentuk keunikannya, sejarahnya nih, ada tulisan atau pahat apa gitu Pak? Mungkin sebagai ukiran. Ukiran, ya mungkin ahli sejarah juga meneliti ukiran ini, ukiran yang biasa digunakan di zaman di abad 16-17. Mungkin ukiran itu yang memprediksi beliau ada di tahun seperti itu. Palawa atau Arab? Atau yang lain? Kayaknya sih ukiran batik. Batik ya? Iya. Lanjut Pak, diceritakan kembali ada berapa? Semenjak tahun berapa itu Bapak itu, dan kira-kira kapan terakhir berbicara dengan sejarawan tersebut? Pertama, saya menemukan ada di sebelah sana satu. Yang pertama kali Bapak olahraga ya Pak? Di sebelah sana satu. Itu kalau nggak salah di tahun 2008. 2008. Waktu itu masih suka gotong royong sama warga. Gotong royong kan per 1 tahun sekali atau per 1 tahun 2 kali. Dalam rangka? Dalam rangka gotong royong pasca Lebaran atau pasca Ramadan. Siap. Tuh. Ini pertama kali? Ini pertama kali. Tahun berapa Pak Sahril? Kalau saya pribadi sih tahunnya 2008. Kalau saya pribadi, kalau mungkin yang lain lebih awal kali. Ya seperti Bapak Abdul Halim mungkin tahu ini lebih awal. Kalau saya baru aktif kesini 2008.
Kenapa ditutupin kain, Pak? Hah? Atau kenapa itu ditutupin kain? Ya mungkin itu sebagai takdim, sebagai penghormatan dari kami kepada leluhur. Kedua ya mungkin sebagai tradisi adat. Tradisi adat masing-masing wilayah daerah. Ini batu ya, Pak ya? Iya. Ditutupin kain. Ada berapa biji, Pak? Lanjut. Kalau batu nisan yang benar-benar seperti ini yang bersifatnya ukiran itu kurang lebih ada 12. 12. Selebihnya batu-batu alam. Kira-kira dulu itu ada sejarah pecahan gunung meletus ataukah di sini ada suatu wabah atau musibah apa hingga batu ini tebaran sekitar sini tuh, Pak? Atau karena ada batu pertama tiba-tiba ini menjadi area TPBU? Bagaimana? Jadi dulu itu menurut cerita para tokoh yang beliau juga nggak ngalamin. Cerita dari orang tua dulu, katanya di daerah sini itu pernah banjir besar. Mungkin di tahun berapa nggak tahu. Cuman makam ini nggak kena banjir. Nah mungkin lumpurnya masuk ke sini sehingga bisa menutup batu nisan yang ada. Mungkin. Nah terus di tahun yang sama mungkin juga ada letusan Gunung Krakatau yang akhirnya abu vulkanik bisa menutup batu nisan yang ada di sini. Mungkin seperti itu kronologisnya. Wallahu alam sih. Makanya semenjak itu langsung warga menjadikan ini sebagai area pemakaman gitu ya? Sebenarnya sih bukan warga yang istilahnya menjadikan pemakaman, tapi sudah lebih awal makam ini yang ada daripada warga. Sehingga tahu-tahu di sini ada makam ya gitu. Jadi lebih awal makam mungkin karena emang sejarahnya yang sejelasnya tidak tahu. Warga dari orang tua nggak ada yang tahu. Yang pertama kali berarti ini ya, batu ini, Pak ya? Kalau saya pribadi, mungkin kalau yang lain nggak tahu. Bisa jadi ya. Kalau yang depan saung sama yang ini itu sejarahnya saya pribadi ketika lagi ngemandorin yang gotong royong atau ngebabat keinjak sama saya. Keinjak saya korehin gitu ya. Saya pengen coba ini batu nisan apa bukan. Pas di hari Minggu saya sama RT Benjamin, RT Sutisna, RT Imron, sama Ali, sama RT Sumari bersama-sama menggali makam itu. Pas begitu digali kurang lebih 30 meter ternyata itu batu nisan besar. Yang pertama tadi kita lihat. Yang di depan itu, yang depan saung. Nah, kalau yang satu lagi sama keinjak juga. Sama keinjak juga cuman rada aneh. Yang di sana. Di bawah itu kali ya? Kali Cidane. Cisadane. Kali Cisadane. Cisadane. Iya. Seberang sana itu sebenarnya pembangunan kabupaten sebelah, Pak ya? Kabupaten. Yang ini Ini apa tadi batu yang kenapa, Pak? awalnya batu nisannya segini. Ya. Keinjak sama saya. Oh. Keinjak. Pertama keinjak, saya lupa mau nandain. Saya patokan tiang listrik. Pas saya cariin nggak ada. Ganti minggu, ketemu lagi keinjak, hilang lagi. Sampai 5 kali hilang. Pas terakhir, waktu pemakaman almarhumah Dewi, keinjak lagi sama saya. Langsung saya kasih patok. Nggak hilang kan tuh. Berbarengan dengan itu, saya gali. Saya angkat ternyata batu nisan seperti ini. Itu sudah mentok segitu atau memang masih Ada lagi ke dalam. masih ke dalam? Ada lagi. Berarti Itu kurang rata-rata lebih setengah batu meter. tersebut ini bentuknya lonjong, Pak ya? Lancip Lancip ya? ke bawahnya. Oh. Kenapa ahli sejarah mengatakan dan memprediksi 80% ini adalah dari rombongan dari Banten yang dipelopori oleh Kiai Tapa dan Tubagus Puang. Karena berdasarkan lokasi, satu berdekatan dengan Sungai Cisadane. Kedua, jarak dengan Tubagus Muhammad Atib yang di Cilenggang itu nggak jauh. Sama yang jarak dengan Raden Suryadinata nggak jauh. Jarak yang sama di Rumpin di Gunung Munara itu nggak jauh, sekian kilo sama
yang Raden Arya Wangsakara itu nggak jauh. Maka dengan dasar itulah mereka memprediksi 80% ini rombongan dari Banten. 80% ya. Berarti masih ada penggalian-penggalian Iya. sejarah lagi, Pak ya. Iya. Ada berapa makam sekarang, Pak? Kalau untuk yang sejenis batu nisan ini 12 makam. 12 batu. Ya, sekelis batu nisannya yang dari ini yang ada ukirannya. Cuman kalau misalnya yang bercampur dengan batu alam itu lebih dari 12. 15 nyampe mungkin. Lebih beda tuh. Apa itu? Yang ini apa? Batu nisannya juga. Itu lihat, Pak. Lebih ini kita menggali sejarah budaya, Pak ya. Iya. Yang mudah-mudahan ini menjadi wisata religi kelak di kemudian hari. Ini seperti apa bentuknya nih, Pak? Kalau ini bentuknya tipis, kecil. Nah ini sejarahnya waktu itu tim penggali makam sedang menggali untuk penggalian makam untuk warga. Dapat 30 cm ada batu nisan. Setelah itu saya suruh pindah lokasi karena ini ada batu nisan. Mungkin ada isinya. Seperti Apa itu. mungkin ke depan harus diberi tanda ya? Mana yang pertama, kedua, ketiga, depan ya, Pak ya? Ya harapan sih begitu karena emang ya kendala dengan administrasi. Mungkin wacana kedepannya diprogramkan. Karena itu tadi TPBU ya, berarti Ya. memang swadaya bersama-sama ya, Ya. dari warga untuk warga ya. Ini khusus untuk warga Kocea Keranggan ya, Pak ya? Yang dimakamkan Jadi, ini ya. Kalau TPBU ini kan gini, taman pemakaman bukan umum. Kenapa disebut bukan umum? Karena khusus. Khusus siapa? Khusus warga Kociak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sahril selaku Ketua Pengelola Pemakaman atau TPBU Ranca Bulan Kampung Kocea Keranggan Jakarta Selatan. Makasih Pak. Sama-sama. Untuk sarana prasarana untuk di TPBU sendiri perlahan kita kita sesuaikan dan kita fasilitasi atas dasar adanya ketua dan jajaran. Untuk kepengurusan TPBU sendiri alhamdulillah sekarang ada air, musola, tetapi untuk infrastruktur jalan kami sangat miris ya, karena memang untuk jalan ke TPBU ini adanya suatu terkadang kendala, yaitu banjir. Karena banjir dari Kali Cisadane ini bisa melululantakan jalan ataupun alur yang dari kampung untuk ke TPBU ini. Terkadang terendam air banjir dari Kali Cisadane. Nah, kami selaku kepengurusan rukun warga yang terutama di wilayah Kampung Kociak sudah berkali-kali mengusulkan kepada pihak terkait pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membantu bagaimana mestinya dan bagaimana baiknya agar jembatan yang menurut kami kurang maksimal kami dorong dalam musrembang tingkat kelurahan, dan sampai 3 tahun ke belakang sudah di F1-kan, tetapi sampai saat ini belum dikerjakan. Nah, bertepatan hari ini ada tim sondir ya, ataupun untuk mengetahui kedalaman dan kekuatan tanah di wilayah TPBU dan di sebelah jembatan itu, untuk mungkin mudah-mudahan kami sih berharap bahwa itu ada berkelanjutan ke depannya biar ada action dan apa-apa yang kami harapkan untuk masyarakat Kampung Kociak, Kelurahan Keranggan ini sendiri. Jembatan tersebut selebar berapa, Pak? Seukuran untuk mobil ambulans saja, pickup yang bisa melaju dan datang ke TPBU ini. Oke, kita sekarang di jembatan yang tadi Pak RW sampaikan menuju atau sebagai sarana untuk TPBU ya Pak? Ya. Gimana Pak? Baik, inilah jembatan yang tadi saya katakan bahwa memang untuk lebarnya pun hanya 2 meter. Dulu ada pembatas, ya kan, kiri kanan karena saking derasnya air, banjir Kali Cisadane, sehingga air itu sampai ke pohon kelapa sana, di atas motor, dan sampai 30 meter ke depan. Tergenangnya area ini oleh banjir dari Kali Cisadane. Nah, ini
yang kami prioritaskan dan kami usulkan dalam musrembang, setiap musrembang 3 tahun ke belakang, oke, karena adanya COVID, sehingga terganggu untuk pelaksanaan pembangunan di jembatan menuju Ranca Bulan ini. Dan sampai sekarang kami berharap tetap terus kami usulkan, di tahun ini pun, tahun kemarin pun kami usulkan. Kami mohon kepada pemerintah, nih coba lihat, gimana coba kalau ini nggak ada untuk memakamkan warga ke area TPBU Ranca Bulan. Panjangnya berapa Pak RW? Kira-kira. Ayo kita ukur. Iya, boleh. Yuk sama-sama. Ya. Kurang lebih Oke. 15 meter kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita Oke. taruh 20 meter. Anggap 20 meteran ini ya. 30 lah. 30, iya, ya. 30-an. Kami berharap kepada pihak pemerintah, mau bagaimanapun yang jelas mungkin ini harus ditinggikan biar air banjir sebesar apapun jembatan ini tidak tergenang, sehingga aktivitas untuk memakamkan warga sekitar tidak terganggu. Banjir tersebut dari kali ya, berarti limpasan aja. Iya, limpasan dari Kali Sidane. Karena memang ini rendah ya, dataran rendah, dan memang sehingga sekarang ini ada tumbuhan dan pohon-pohon ini karena memang kotoran-kotoran dari Kali Sidane masuk sehingga bisa dimanfaatkan kembali sebetulnya. Walaupun memang mau diakui dan tidak bahwa area ini diapit adanya tanah perusahaan. Tanah perusahaan. Iya, kiri kanan kita ini tanah perusahaan yang memang punya warga dijual kepada pihak perusahaan. Sudah berlangsung lama Kak tanah ini memang dibiarkan menganggur gini? Atau Sudah lama. Sudah Tanah lama. PT apa itu kira-kira menurut pengetahuan Pak RW? Kalau tidak salah PT Bersatu Jaya. Apa perusahaan? Ya sekelas pengembang ya, sekelas BSD kali ya. Oh. Kayaknya. Soalnya dari yang saya tahu kurang lebih dari 90 hektar, 80 hektar tanah ini sudah hak milik perusahaan. Tadi kita lihat ada beberapa mesin itu di sana itu dan Iya. ada beberapa orang. Nah itu dalam rangka mulai perbaikan jembatan ini atau bagaimana? Nah, RW sebagai kami pun saya selaku RW tidak tahu. Yang seharusnya apapun kegiatan yang berkaitan di masyarakat minimal dia harus mendatangi kelurahan dan suwon kepada RT RW. Istilah kasarnya assalamualaikum lah, kan gitu. Oh, itu. Ada apa gitu kan? Mau ada pengerjaan apa? Ya. Setelah itu ditemuilah sama ketua TPBU Bapak Sahril, katanya dia ada surat tugasnya. Memang tadi saya lihat juga dia untuk mengukur ketahanan dan kedalaman tanah ini sendiri mungkin, dan dia itu pun ada dari pihak PU katanya. Entah mungkin pihak kedua atau ketiga saya nggak tahu. Yang jelas silahkan, oke, tanpa assalamualaikum, tapi saya udah tahu akhirnya dari ketua TPBU bahwa memang mereka hanya untuk mengukur kekuatan tanah tersebut katanya. Mengukur ya. Bukan berarti Mengerjakan. Belum ke arah tahu sana. pasti ya? Belum tahu pasti. Tapi tahu CV atau PT apa beliau? Ada. Saya tadi udah kasih kopi. Tapi dari PU. Ya. Pihak PU mengutus abang ke sini untuk mengondir ya. Apa namanya? Ya, sama aja sama sondir. Iya, ambil sama ya. Ya, cuma itu kan diambil sampelnya itu. Abang jangan ambil sampel. Iya. Tapi untuk dari perusahaan sendiri ada ini enggak arahan untuk ya ke kelurahan dulu gitu loh. Belum, Ataupun ke RW gitu. Belum. Tadi udah ditanya nama Pak RB-nya, Pak RT apa? Pak Sahril, berarti dari ketua TPBU. Iya. Nggak, maksudnya ada juga yang bertanya. Itu apa PT apa Pak RT? PT Mitra Karya. Ada tujuan pengerjaan apa itu? Penugasan kepada perusahaan PT Purnajaya Engineering untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tanah soil, investigasian di lokasi objek perencanaan jembatan yang tersebut di bawah ini, Jembatan Ranca Bulan, Kecamatan Sepsu, Kota Selatan. Yang berdasarkan surat perintah dari kerja dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan kepada PT Mitra Karya Paradis sebagai konsultan perencana. Oke, siap. Iya, itu aja sih Bang. Besar nggak masuk, karena takutnya situ jembatan dipasin lah nih gerbang TPBU ini. Siapa namanya Mas? Mas Dika. Nggih. Mas,
Nyun sewu. Ini contoh dari apa itu? Ini sampel tanah, Mm-mm. buat diambil sampelnya, nanti buat dicari kekerasannya, buat cari bikin pondasi itu. Nanti kan ketahuan kerasnya di berapa meter itu buat pondasinya, buat perencanaannya biar nggak ambles ke bawah. Untuk sementara ini bagaimana kesimpulannya? Ini baru dapat 12 meter nih tadi. 12 meter Ya. kedalaman. Belum ketemu keras. Oh, belum ketemu keras. Iya. Luar biasa Pak RW. Dalam juga ya. Ya memang ini kan area bekas jalan pasir. Iya. Sampai berapa hari kira-kira nih Mas Nyun sewu? Mungkin 2 hari lagi nih Pak. 2 hari lagi. Oh, 3 hari ya. Itu kira-kira benar-benar ketemu yang keras ya. Iya. Nanti yang mengerjakan juga dari beberapa teman-teman juga seperti Mas juga di sini. Bukan. Lain lagi. Kalau yang mengerjakan lagi nanti kan ada tugas sendiri yang ngerjain. Kalau sampean dari PT apa ini? Purnajaya Engineering. Purnajaya Engineering. Iya, Alam Sutra. Alam Sutra. Oh gitu, siap. Oke, Mas, selamat bekerja, Mas. Ini masih di tanah perusahaan tersebut tadi ya, Pak RW ya? Yang ceritakan tadi ya? Iya. Udah tahu kira-kira berapa luasnya Pak RW? Kurang lebih 90 hektar apa 80 hektar gitu. 80 sampai 90 hektar. sampai 90 hektar. Kelurahan ya. Kelurahan Koja. Iya, Pak Kelurahan Gorengan, Keranggan.